Nah pada saat itu saya bilang, yuk sekarang kita mulai di jendela makannya kita atur yuk. Ada 3 kalimat yang mesti kita lakukan di jendela makan. Apa aja itu? 1, kontrol karbo. 2, prioritas protein. 3, selektif terhadap lemak. Jadi 1, kontrol karbo, karena gimana pun Karbo juga. itu jahat banget deh. Nasi itu namanya. Sebenarnya bukan jahat, nggak ada. Cuma lebih kepada kalau kita tidak punya toleransi terhadap karbo, makanya akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang tidak baik bagi kita. Oke. Contohnya misalnya, oh jadi ternyata shopping itu jahat banget ya. Ya enggak juga, tergantung toleransi kamu terhadap shopping seperti apa. Tapi ketika kamu sekarang lagi nabung, ingin punya banyak cicilan, banyak tunggakan atau banyak kebutuhan, tidak memungkinkan untuk shopping setiap hari. Jadi toleransi kamu terhadap shopping rendah. Nah jadi konsep karbo sebenarnya kalau ada orang bilang penyebab daripada berbagai yang disebut dengan namanya, kalau boleh dibilang penyakit-penyakit paling populer, itu kalau buat kita investigasi itu penyebabnya adalah disebabkan karena yang disebut namanya resistensi insulin. Sel tidak sensitif lagi terhadap insulin sehingga menyebabkan akhirnya gula darah kita itu jadi meningkat. Jadi fasting glukos kita itu jadi tinggi. Nah ketika gula darah kita meningkat itu makanya menyebabkan berbagai ketidakseimbangan, ketidakseimbangan disebut namanya disease itu. Nah makanya badan membuat yang namanya homeostasis atau membuat keseimbangan baru dengan ya udah saya naikin tekanan darah, saya naikin gula darah, ingin menyelamatkan kita daripada situasi itu. Nah tendensi badan tersebut diberikan terminologi atau diberikan nama. Jadi namanya kalau gula darahnya naik itu namanya diabetes tipe 2. Kalau tekanan darahnya naik itu namanya hipertensi. Nah pada saat itu akhirnya pemikiran kita adalah oh iya kalau gitu obatnya apa? Gitu kita masukkan ke dalam mulut kita, dirubah menjadi gula. Nah otomatis gula darah kita meningkat. Nah ketika gula darah kita meningkat, nah pada saat itu makanya badan bilang oh gula darahnya tinggi. Dia nggak boleh gula darah tinggi, harus diturunin balik ke baseline 90-100 mg per desiliter darah, kan itu kan normal. Nah kelebihan gula itu harus dimasukkan ke dalam sel di dalam tubuh kita. Nah waktu kelebihan itu siapa yang ngambil? Pankreas kita merilis hormon namanya insulin. Yang ngambil kelebihan itu untuk ditaruh di mana? Untuk ditaruh di dalam sel di tubuh kita. Nah badan kita pada dasarnya membutuhkan karbo untuk apa? Untuk nutrisi dan untuk energi. Tapi kebutuhan badan kita itu kecil. Tapi kita pasti makannya lebih banyak. Nah tapi badan kita punya kecerdasan sendiri. Ini karena kesempurnaan Tuhan. Dia bilang katanya nggak apa-apa. Manusia pasti sering makan karbonya banyak. Ya udah kita siapin gudang gula di badan kita. Nah gudang gula itu ada di liver, ada di otot. Sama kalau sampai liver sama otot terbatas, akhirnya baru dibuang ke lemak. Nah jadi 3 gudang gula itu ada di sana. Nah cuma kalau bisa 2 gudang pertama yang bisa men-tackle itu udah selesai ceritanya. Makanya akhirnya si sel itu bilang apa? Enak aja, gila, saya udah sumpek banget di sini. Dia kuncilah pintunya. Itu yang disebut namanya